pada umumnya, yaitu jenis varian dari virus corona. Omikron virus penyakit. Yang saya tahu sekarang case-nya pasti bertambah banyak ya, melonjak drastis lah untuk dari seminggu belakangan ini gitu. Varian virus baru yang saya tahu ya. Omikron mungkin masih sedikit ya, tapi masih belum tahu-tahu banget sih sebenarnya Omikron juga. Lebih berbahaya lah daripada virus-virus corona yang kemarin. Khawatir. Cuma kalau dipikirin ya nanti gimana? Seberapa khawatir ya? Cukup khawatir ya? Khawatir. Lebih khawatir ke orang lain daripada ke diri sendiri, karena lebih takut kita yang menyebarkan daripada kita yang tertular gitu kalau saya pribadi. Ikutin aja, yang pasti itu kan kebijakan tidak mungkin merugikan kita. Kita tuh cari uang mengandalkan orang-orang lewat. Jadi kalau PPKM lagi, WFH lagi, siapa yang mau beli? Belum terlalu seperti dulu ya, kayak nggak se PPKM level 3 dulu kan, kayak udah mulai agak ketat lah. Ya berat ya buat saya kalau yang pekerja di pasaran. Di beberapa tempat itu memang jadi membatasi banget pergerakan orang. Nah itu lumayan bagus sih. Untuk pencegahan dan penanganannya sebenarnya kita sih lebih percaya kepada ahli yang bidangnya lah ya. Ya upayakan lagi, jadi saya serahin aja ke pemerintah. Pertama ya itu tes sama tracingnya sih itu. Ya paling PPKM-nya jangan terlalu diiniin lah, jangan ditingkatkan lagi gitu. Mungkin kita gagasin lagi PPKM kayak pembatasan area kayak gitu lagi sih Mas, biasanya gitu. Jadi biar orang nggak kumpul-kumpul rame-rame lagi. Jadi setidaknya dari yang kami wawancara maunya sih tetap beraktivitas, tapi kasus COVID-19 harian makin meningkat. Katanya tadi saya cuplik ada yang bilang ya nggak perlu dipikirin sih. Tapi mungkin bukannya nggak perlu dipikirin, tapi mungkin kita hanya perlu untuk waspada dan tetap taat protokol kesehatan mungkin pesannya. Itu yang mau disampaikan. Saya sudah tidak sendiri di studio Forum Christian, sudah bergabung juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, terima kasih sudah bergabung. Bu, tadi di awal saya sudah sampaikan ada 64.718 kasus COVID-19 harian. Ini rekor kalau terhitung sejak Maret 2020. Ini rekor kasus harian terbanyak. Benar demikian Anda bisa sampaikan karena sebagai juru bicara tentu kami mendengar setiap hari update dari Bu Nadia. Ya, jadi kemarin memang 57.000 kasus ya, dan ini kemarin itu sebenarnya sudah lebih tinggi dari 3 hari sebelumnya, karena kita sempat pada angka 55.000 tapi kemudian turun 40.000, naik sedikit 44.000, kemudian turun lagi 35.000. Nah sebenarnya pada waktu 3 hari tersebut kita melihat ada anomali ya, karena melihat jumlah kasus, melihat jumlah testing ya, harusnya terjadi peningkatan kasus, dan ternyata betul di hari Selasa kita dapatkan data 57.000. Nah kemudian juga masih ada beberapa data yang masuknya terlambat. Jadi hari ini memang kalau kita lihat angkanya kembali naik mencapai angka 68.000 tadi. Dan kalau kita lihat juga angka kematian juga hari ini meningkat dibandingkan hari kemarin sebanyak 168. Ya, mungkin kalau bisa diidentifikasi angka kasus COVID-19 tadi sudah terjawab, ada beberapa data yang seharusnya disampaikan di hari-hari lain atau menjadi akumulasi dari hari lain, kemudian disampaikan baru masuk di hari Selasa dan hari Rabu ini. Kalau kasus kematian kebanyakan karena umumnya adalah dirawat. Dari jumlah kasus yang paling banyak itu adalah kematian di rumah sakit ya. Sementara laporan dari kematian yang terjadi di masyarakat itu sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan adanya hal tersebut. Jadi kematian yang sampai saat ini dilaporkan per hari adalah sebagian besar kejadian yang terjadi karena memang dirawat dengan kondisi kritis ataupun juga masuk ke perawatan ICU. Dan ini kita lihat memang sebenarnya ya kalau kita bandingkan dengan Delta ya jauh ya. Kalau kita bicara angka puncak kita Delta 56.000, pada saat itu kematian kita 2.500, 2.200 ya sekitar itu. Tapi kalau kita lihat sekarang bahkan dengan catatan penambahan kasus yang
pelaporannya agak terlambat pun angka kematian kita masih di bawah angka 200 ya, artinya hanya 150 sampai dengan 180 saat ini. Jadi betul bahwa varian Omikron itu memang penularannya sangat tinggi, tapi memang fatalitasnya jauh lebih rendah dibandingkan Delta. Tadi pada paruh sebelumnya, di segmen sebelumnya Pak Diki menyampaikan harus disadari juga bahwa fatality-nya bisa rendah karena kita sudah vaksin. Tadi sudah saya sampaikan vaksin dosis pertama itu sampai 90,67%, betul ya Bu Nadia yang lebih tahu nih datanya lebih tepat. Vaksin dosis 2 sudah 66,01%, vaksin booster atau dosis ketiga ya saat ini 3,60%. Itu karena pengaruh itu ada imunitas yang sudah terbentuk karena ada vaksin 1-2, kemudian saat ini juga dikejar vaksin ketiga, betul demikian ya Bu Nadia? Iya, kalau kita lihat mengapa kemudian seperti Amerika, Inggris dan Israel yang artinya cakupan vaksinasinya itu juga sudah cukup tinggi ya, hampir 90% masyarakatnya mendapatkan vaksinasi secara lengkap, tetapi karena mereka menyelesaikan vaksinasi terlebih dahulu ya, jadi kalau kita lihat mereka memang hampir sudah lebih dari 4 bulan atau 5 bulan, dan ini merupakan salah satu faktor juga bahwa kita tahu sebenarnya profil Omikron ini kan jauh lebih fatal ya, karena mutasinya yang banyak, menggabungkan mutasi-mutasi dari virus Alpha, Delta, yang artinya kalau kita lihat profil atau sifatnya, dia harusnya lebih fatal daripada Delta. Tapi kemudian ternyata apa yang terjadi di dalam masyarakat, dia kasusnya banyak, tetapi tingkat keparahan atau kematian itu sangat-sangat rendah dibandingkan Delta. Dan itu sebenarnya sangat cocok dengan manfaat vaksinasi, karena manfaat vaksinasi kan adalah perlindungan dari tingkat keparahan dan kematian, dan ini kita bisa lihat mengapa kemudian kasus kematian, kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit, kasus yang membutuhkan perawatan ICU itu relatif ya sangat rendah dibandingkan dengan Delta. Tadi Mbak Rahma, tadi penyintas COVID-19, saya tanyakan apa bedanya sih waktu kena atau terpapar varian Delta dengan varian Omikron, katanya memang gejalanya jauh lebih ringan dan sembuhnya lebih cepat. Bu Nadia, Mbak Rahma tadi sebut 11 hari untuk varian Delta dirawat di rumah sakit Wisma Atlet dan 5 hari ya kalau sekarang varian Omikron sudah bisa kembali di Wisma Atlet. Mungkin bisa diceritakan kembali saat Bu Nadia sudah bergabung bersama kita. Betul ya Mbak Rahma ya? Iya betul. Selamat malam Bu Nadia. Dan tadi gejalanya juga lebih ringan ya Mbak Rahma ya? Iya betul, gejalanya jauh lebih ringan, serta penyembuhannya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan Delta yang dulu pernah saya alami seperti itu. Nah, jadi kenapa saya coba untuk highlight lagi itu Bu Nadia supaya nih masih ada angka kan 90,67% untuk dosis vaksin 1, baru 66,01% untuk dosis 2, booster juga tengah digencarkan ya. Tadi saya sebutkan di beberapa tempat di Jakarta sangat mudah menemukan vaksin ketiga untuk booster ya. Jadi kami mau menggarisbawahi pesan itu bahwa yuk vaksin yuk. Ini bukti bahwa ini bisa mengurangi fatalitas ya, tingkat keparahan dari terpapar COVID-19. Itu dulu pesan di segmen ini yang mau kami sampaikan sebelum kita bicara soal hal-hal lain. Mbak Rahma kan tadi bilang nih soal taat protokol kesehatan. Saya mau highlight soal itu Bu Nadia. Jadi katanya sudah taat protokol kesehatan, lagi kerja, ya betul ya Mbak Rahma ya, lagi kerja, kemudian terpapar COVID-19. Ini jadi mungkin Bu Nadia bisa mencerahkan kepada kami. Ini udah taat protokol kesehatan, sudah vaksin dua dosis ya Mbak Rahma ya? 2 dosis. Iya, sudah 2 dosis. Tuh, itu kenapa Bu Nadia? Iya. Satu lagi saya mau tambahkan ya mengenai manfaat vaksinasi. Jadi dari kematian yang 1050-an kematian ya, dan kondisi yang berat, itu 68%-nya adalah orang yang belum mendapatkan vaksinasi atau baru mendapatkan vaksinasi 1 kali. Itu angka yang menunjukkan ya. Betul, jadi 70% lah kalau kita bisa lihat ya, itu berakhir dengan sakit berat atau dengan kematian karena belum divaksinasi. Jadi jelas sekali bahwa vaksinasi itu jelas memberikan perlindungan. Dan tadi saya sampaikan kenapa Amerika, Inggris juga seperti itu,
karena mereka punya waktu yang lebih dulu untuk menyelesaikan vaksinasi, sehingga waktu berhadapan Omikron, efikasi dari vaksin itu sudah mulai turun. Makanya kemudian mereka juga membooster ya masyarakatnya untuk kemudian meningkatkan kembali proteksi vaksin tadi. Oke, ada beberapa situasi yang berbeda dibanding dengan ketika kita mengalami gelombang kedua, ketika itu varian Delta, dibanding dengan saat ini gelombang ketiga varian Omicron. Menteri Kesehatan menyebut mungkin akhir Februari adalah puncak gelombang ketiga. Kalau pertanyaannya siapkah kita, itu pertanyaan sangat normatif, tapi mungkin saya mau geser lebih jauh lagi, apakah kita bisa menghalau gelombang berikutnya, karena katanya Bu Nadia dan Pak Diki bisa mencerahkan kita semua, Omikron bukan varian terakhir, bisa jadi demikian. Apa yang harus kita lakukan bersama? Sesaat lagi kami bahas di Forum Prestia.